Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan tentang dasar-dasar pembuatan media pembelajaran digital. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang aplikasi wajib yang harus dipasang di taskbar kita, yaitu Snaptool dan Paint. Maka yang kedua ini adalah sebagai dasar. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang Google Drive. Google Drive ya. Apa itu Google Drive? Google Drive ini yang lambangnya ini ya. Lambangnya ini. Kalau teman-teman membuka di Android, maka teman-teman cari aja aplikasi yang punya ini Drive. Drive. Nah, Drive ini apa? Drive ini adalah media penyimpanan seperti flash disk atau hard disk ya. Kita punya, mungkin semuanya punya yang tentang flash disk ya. Jadi flash disk saya yakin semua punya. Ini ya, bentuknya seperti ini flash disk. Flash disk itu apa? Alat untuk menyimpan. Jadi semua file kita bisa kita simpan di sini. Dan ini bisa dibawa kemana-mana. Ini ya, bisa dibawa kemana-mana karena masuk di dalam saku atau di tas kita. Ini namanya flash disk. Nah, kalau drive itu yang seperti apa? Sama seperti flash disk. Bedanya, drive ini secara online, penyimpanan secara online, atau ketik di sini drive ya. Nah, kalau teman-teman membuka drive-nya di HP, maka akan tampil itu tidak tampil seperti ini ya. Kalau di HP itu tampilannya terbatas. Kalau yang di aplikasinya itu di sana justru lebih sempit. Tetapi kalau teman-teman buka di Google Chrome, itu di sini ada kliknya, kemudian klik desktop. Desktop nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi yang utama adalah pemahamannya apa itu Google Drive. Google Drive itu hard disk online. Apa itu hard disk? Alat penyimpanan. Oh, bingung dengan hard disk? Flash disk. Flash disk yang online. Bapak dan Ibu dengan memahami tentang Google Drive ini, Bapak dan Ibu kemana-mana tidak usah membawa flash disk, cukup membawa HP. HP bisa untuk penyimpanan, di sana memang ada cardnya atau kartu penyimpanan. Tetapi Bapak dan Ibu kalau nggak membawa HP, bisa secara online, baik di luar, pinjam dari teman atau dari komputer lain yang bisa online. Bapak dan Ibu bisa membuka flash disknya saja. Flash disk di dalam internet itu disebut dengan drive salah satunya. Sebenarnya banyak, tapi ini yang disediakan oleh Google. Jadi ketika kita daftar email di dalam Google, Google itu dengan senang hati menyambut kita dengan memberi bonus drive penyimpanan sebesar 15 GB. Nah, ini ya. Jadi Google itu baik hati menyediakan penyimpanan secara online itu 15 GB. Kalau lebih dari ini nanti kita disuruh bayar. Itu kita senang hati kita gunakan ini fasilitas dari Google. Kalau dari Yahoo ada namanya Dropbox. Nah, tapi kita nggak usah bahas itulah, karena kita sekarang banyak menggunakan dari Google, dan secara otomatis karena Bapak dan Ibu punya yang namanya HP itu menggunakan Android, dan Android di situ ada aplikasinya yang namanya Drive. Nah, nanti kita akan membuka di dasar-dasar di handphone Drive kita. Nah, loginnya harus sama dengan email kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak tampil seperti ini bagaimana? Bapak dan Ibu harus tampilnya, harus login dulu di bagian ini. Harus login dulu sesuai dengan emailnya. Nah, ini ada email di sini. Ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini setelah login. Inilah penyimpanan kita, Drive My Drive ini. Drive saya, artinya penyimpanan kita. Karena kita diberi flash disk online atau alat penyimpanan online ini, kita gunakan, memanfaatkan untuk menyimpan. Kita gunakan untuk menyimpan apa? Ya, file apa saja. File yang bisa kita gunakan untuk memang kita simpan secara online. Supaya nanti kalau Bapak dan Ibu ada kegiatan di luar, diperlukan untuk mengakses atau mencari data, simpanlah di sini. Contoh, Bapak dan Ibu bisa menyimpan apapun di sini. Contoh, data-data yang terkait dengan pembelajaran bisa disimpan di sini. Atau data-data pribadi yang kadang-kadang sering ditanyakan orang, NUPTK, kemudian dan lain sebagainya. Yang penting simpan di sini, bagian yang penting. Nah,
Ini dasar-dasar dari kita simpan secara. Kemudian kegunaan kedua, selain menyimpan bagian-bagian penting, kita bisa menyimpan apapun yang nanti ini bisa diambil sewaktu-waktu, di-download sewaktu-waktu, atau dihubungkan ke aplikasi lain. Contohnya, saya menyimpan di sini, di drive ini, yang nantinya saya hubungkan ke blog. Nah, kita kembali, akhirnya sampai ke blog. Jadi, yang ada di sini itu kehubungan ke blog. Yang kedua, drive ini juga menyimpan sebuah aplikasi yang saling terkait punyanya Google. Ya, ada aplikasi dalamnya apa? Jadi penyimpanan ini bisa dibuat yang namanya Google Dokumen. Google Dokumen itu seperti Microsoft Word. Kita bisa mengetik di sini. Nah, tampilannya sama ya, sama kan? Tampilannya seperti Microsoft Word. Ini menu-menunya sama, meskipun menunya sedikit berbeda, tetapi saya ingin mudah kayak tampilan Microsoft Word yang tahun-tahun lama ya, 2003 jenisnya itu ya tampilan. Nah, di drive ini juga bisa menyimpan file yang kita buat dalam bentuk Google Sheet. Nah, ini Google Sheet. Google Sheet itu apa? Itu kalau di Microsoft itu Excel. Nah, ini Excel sama ya, bentuknya seperti ini. Nah, di samping itu ada juga yang namanya Google Sheet, Google Slide. Google Slide itu kalau di dalam Microsoft ini namanya PowerPoint. Nah, jadi kita bisa buat menyimpan di situ. Kalau kita nggak punya hard disk, kebetulan kita pas jalan gitu, itu kita menyimpan di drive saja. Nah, kemudian apalagi banyak aplikasi yang ada di sini. Ini yang pokok ya, 3. Nah, di sini ada yang namanya Google Formulir atau Google Form. Nah, Google Form itu apa? Ya, kita akan belajar lebih detail nanti tentang Google Form. Nah, artinya semua masuk di sini ya. Jadi semuanya masuk di sini, masuk di dalam drive kita. Nah, ya. Kemudian ada juga dia menyediakan aplikasi yang bisa dibuat coret-coret. Nah, ini nih, Jamboard nih. Jamboard ini mungkin untuk guru-guru mungkin bisa kita gunakan untuk ini. Nah, Jamboard juga menyediakan yang secara integrasi ada di dalam drive kita. Nah, jadi Jamboard ini bisa untuk menulis ya, coret-coret ya. Nah, ini menunya ya, ini menunya terserah saja kita mau nulis yang model seperti ini ya. Ini kecil ya, cuma ini lambat kalau di sini, kelemahannya di situ. Kalau spidol, coret-coretnya di sini. Jadi ini membuat coretannya ini bisa disimpan. Nah, itu Jamboard ini bisa digunakan untuk mengajar. Nah, kemudian itu dasar-dasarnya banyak aplikasi Bapak dan Ibu bisa mengeksplor. Nah, yang lebih penting karena ini penyimpanan, ketika kita menyimpan supaya kita mencari file itu mudah, sama seperti halnya kalau kita menyimpan dalam flash disk, kita akan susah mencari file. Supaya mudah mencari file itu saya gunakan yang namanya membuat folder. Nah, folder itu kayak flash disk kan ada foldernya kan. Nah, maka kita akan buat folder itu fungsinya supaya kita mudah mengelola yang namanya file-file kita. Itu kan macamnya banyak, ada yang file yang urusannya dengan pribadi, urusannya dengan sekolah, urusannya sekolah pun masih dibagi-bagi, ada yang dengan kita tentang pelajaran. Nah, itu masing-masing kita buat folder. Nah, dengan folder ini kita akan mudah mencari file. Contoh, kita akan buat folder dulu, folder paling atas. Nah, kita beri nama umpamanya tentang materi pelajaran atau tentang sekolah ya. Itu sekolah. Nah, sekolah. Nah, sekolah itu isinya apa? Terserah Bapak Ibu mau diisi apa. Kita buka ya dengan cara mengklik 2 kali tadi. Folder sudah jadi. Ya, kembali. Nah, ini folder saya mau menyimpan kegiatan sekolah di ini. Folder yang kita buat. Dan di dalam sekolah pun tidak langsung file, otomatis kita akan bedakan. Kita buat folder lagi yang lebih penting tentang apa? Mungkin tentang pribadi. Maksudnya tentang dunia guru-guru menyimpan. Saya biasanya menyimpan tentang pribadi itu dalam bentuk Excel
mulai data ya, biasanya saya simpan di sini. Biasanya saya mengambil dari Dapodik ya, Dapodik yang data pribadi itu kan panjang, biasanya saya simpan di dalam sini dalam bentuk Excel. Ini bisa dibuka sewaktu-waktu. Saya simpan di sini. Nah, udah. Kemudian dalam sekolahnya ada materi. Nah, materi pembelajaran. Nah, kita buat folder lagi tentang kegiatan atau pembelajaran. Nah, pembelajaran. Nah, pembelajaran isinya apa? Terserah saja Bapak dan Ibu pilih. Dalam pembelajaran saya punya materi IPA. IPA itu tentang buku aja. Materi yang pertama buku aja. Buku IPA. Buku IPA. Nah, terus saya buat selain buku apa? Di dalamnya ada soal. Nah, ketika kita mengklik folder kita, kemudian ada bagian sekolah, di sini ada data pribadi, nanti bisa diisi macam-macam folder lagi. Kemudian ada pembelajaran dibuat folder lagi. Nah, terus bagaimana isinya? Nah, contoh IPA mau diisi apa? Diisi Google Doc tadi atau Excel, terserah. Kita menulis di sini. Atau kita menguploadnya setelah buka. Saya mencari di file apapun bisa diupload di sini. Filenya saya punya buku elektronik umpama saja. Nah, saya punya buku elektronik tentang ya, saya punya buku elektronik yang bisa kita simpan di dalam Google Drive, atau soal-soal Bapak Ibu yang sudah dibuat itu bisa disimpan di sini. Nah, saya punya file nilai asli, umpama saja buku, karena tadi buku ya, kita cari tentang buku saja, buku kita cari pada bagian buku ya, anggaplah kita contoh aja, karena ini contoh, kita cari sebarang aja ya, anggap aja kita cari sebarang aja, anggaplah ini buku ya. Nah, anggap aja ini buku, kita klik aja, anggap aja ini buku, contoh, klik, nanti akan terupload di sini secara otomatis. Nah, selesai, tampil di sini. Nah, kita punya, anggaplah ini buku ya, jadi ini tersimpan di sini, ini bisa kita buka. Nah, atau bukan buku tetapi soal dalam bentuk Word. Nah, kita cari lagi, klik file, upload file kita dalam bentuk Word, umpama saja soal ya, soal dalam bentuk soal. Saya punya nilai aja lah ya, Benjes Orkes. Ini anggap aja ini ya. Nah, soal ini hanya contoh, teman-teman, menguploadnya seperti itu. Nah, kita sudah punya drive. Nah, kita akan mengupload lagi, kita kembali ke situ, ke bagian-bagian yang penting ya, pembelajaran. Ini kita sudah punya soal ini bisa digunakan, kita cari lagi file lain ya. Atau kita buat folder lagi yang namanya nilai. Nah, nilai. Nah, nilai saya akan isi nilai, upload file, nilai tadi ya. Nilai asli. Nah, sudah muncul. Saya punya nilai yang tersimpan di sini. Nah, saya akan membagikan nilai ini kepada teman-teman saya. Maksud saya supaya orang itu pingin nilai ini atau file ini kepada orang lain. Nah,
setelah kita simpan ini bisa kita bagikan ke orang lain. Bagaimana caranya? Kita klik aja di sini ya. Kita klik aja. Ini ada dua penolong, atau klik kanan. Bisa saja bagikan. Nah, bagikan. Nah, membagikan ini ada settingan yang harus dipahami. Kalau kita ingin orang mengakses itu kepada orang lain, kita bisa tanya emailnya. Nah, emailnya kita masukkan di sini. Secara otomatis nanti ada emailnya pemberitahuan untuk mengakses file tadi. Nah, ya. Tapi kalau dia bebas untuk mendownload saja, maka di sini kita akan setting. Settingannya ada di sini ya. Nah, ini. Ubah siapa saja. Nah, klik, setelah klik siapa saja. Nah, siapa saja dapat link ini bisa download. Nah, editor. Kalau pengakses hanya melihat saja, dia hanya membuka tapi nggak bisa mendownload. Tetapi kalau editor, maka dia akan mendownload. Terus kalau dia tanya mana kalau mendownload, ini yang perlu di copy. Nah, ya. Nah, tuh selesai. Jadi kalau kita akan berbagi file yang tadi, maka kan kita buka WhatsApp, ya. Contoh seperti ini WhatsAppnya. Nah, seperti ini. Bagikan ini filenya, kita paste di sini. Oke. Nah, maka orang lain akan buka seperti ini, klik, maka akan tampil ini untuk mendownload di sini. Nah, ya. Jadi dia bisa mendownload. Dalamnya ada, tapi ini bisa di download ya. Ya, download di sini. Nah, ini tentang berbagi file. Ini banyak manfaatnya karena ini sebagai dasar. Yang kedua, kita akan mengupload yang terkait dengan pembelajaran kita, materi pembelajaran. Ini kita akan mengupload audio. Nah, ya. Kita buat file baru, audio apa? Terserah aja. Audio, saya akan mengupload audio itu nanti bisa kita tempelkan di blog ya. Terus kita mencari file audio kita bisa mencari dari uploadan atau kita cari di sini ya, kita cari di WhatsApp kita atau arsip pembelajaran. Saya punya arsip pembelajaran di situ. Nah, ada suara ya. Ini ada suara ini saya akan download dulu. Nah, download. Nah, nanti akan tampil di sini. Nah, ini sudah masuk di dalam downloadan. Saya akan simpan di sini. Simpan di mana? Di audio tadi pembelajaran. Maka cari filenya, kemudian tadi mendownload, jadi jatuhnya di downloadan. Ini biasanya paling atas. Nah, ini filenya. Nah, kita upload. Nah, ini sudah file. Nah, ini kita akan setting karena untuk kepentingan yang bisa di-download atau untuk kepentingan nanti kita pasang di blog. Maka kita setting dahulu, bagikan. Nah, ya. Kemudian klik bagian ini. Nah, ya, bawah. Siapa saja yang memiliki link. Kemudian di sini klik editor. Nah, ini nanti di copy, disimpan. Nah, ini linknya, link ini di copy, kemudian diberikan orang lain, atau nanti untuk kepentingan blog ini yang di copy di sini ya. Selesai. Jadi kita punya file itu, alamatnya nanti tadi sudah kita copy ya. Nah, tadi sudah di copy, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita download di sini adalah file suara tadi, sama bentuknya. Nah, jadi ya kita setel ya. Nah, ini dasar-dasar dari tentang Google Drive. Semua yang kita tulis di dalam Google itu akan tersimpan di sini ya, di dalam media Google. Jadi ini adalah hard disk atau flash disk kita. Nah, ini dasar-dasar tentang alat penyimpanan yang disebut dengan Google Drive. Ini banyak manfaatnya yang terkait nanti dengan blog kita. Mungkin itu
Mudah-mudahan bermanfaat ini sebagai dasar-dasar untuk membuat media pembelajaran berbasis digital. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.